Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Adnan dengan NIM 2201075010006 dari kelas Pendidikan Biologi A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar, angkatan tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan berbagai materi enzim, katabolisme dan anabolisme, dan juga respirasi aerob dan anaerob. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi enzim. Nah, sebelumnya harus kita ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan enzim? Jadi, enzim ialah biokatalisator yang mampu mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa dalam berlangsungnya proses enzim ada yang dinamakan dengan energi aktivasi. Energi aktivasi ialah energi yang harus diinvestasikan sebelum terjadinya suatu reaksi. Mengapa energi aktivasi ini sangat penting? Karena energi aktivasi ini akan mengaktifasi reaktan sehingga terjadinya reaksi kimia. Enzim dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh International Union of Biochemistry mulai tahun 1961, enzim diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok. Yang pertama ialah oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase ialah enzim yang mampu mengkatalisis reaksi redoks biologis. Contohnya yang berakhiran oksidase, reduktase, dan dehidrogenase, seperti sulfit oksidase, nitrat reduktase, dan alkohol dehidrogenase. Selanjutnya ialah transferase. Transferase ialah enzim-enzim yang mampu memindahkan gugus fungsi satu substrat ke substrat yang lainnya. Contohnya transglutaminase dan DNA metiltransferase. Kemudian yang ketiga ialah hidrolisis. Hidrolisis adalah enzim-enzim yang mampu mengkatalisis reaksi hidrolisis biologis. Contohnya enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim pepsin. Kemudian ada yang dinamakan dengan enzim isomerase. Enzim isomerase ialah enzim-enzim yang mampu mengkatalisis pembentukan isomer dalam suatu senyawa tunggal. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan enzim-enzim liase. Enzim-enzim ini merupakan enzim-enzim yang mampu memutuskan ikatan rangkap kimia dalam substrat. Contohnya ornitin dekarboksilase. Yang terakhir ialah ada yang dinamakan dengan ligase. Ligase ialah enzim-enzim yang mampu menggabungkan dua buah molekul secara kovalen, seperti pirufat karboksilase dan asetil-CoA karboksilase. Enzim bekerja dengan cara menempel pada molekul zat-zat yang akan bereaksi. Pada dasarnya, enzim bekerja dengan dua teori. Yang pertama ialah teori lock and key atau teori kunci gembok. Dalam teori ini disebutkan bahwa satu enzim hanya untuk satu substrat saja. Nah, dalam teori ini diibaratkan enzim sebagai gembok yang memiliki bagian kecil yang dapat berikatan dengan sisi aktif. Nah, sementara itu substrat diibaratkan sebagai kunci gembok yang mampu berikatan dengan pas pada sisi aktif enzim. Nah, kemudian teori yang kedua ialah teori kecocokan terinduksi. Dalam teori ini menyebutkan bahwa enzim bersifat fleksibel, artinya dapat berubah-ubah bentuknya sesuai dengan substratnya. Kerja enzim sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti temperatur. Karena enzim tersusun atas protein, maka enzim sangat peka terhadap perubahan temperatur. Apabila temperaturnya terlalu tinggi, maka akan mengalami yang namanya denaturasi. Sedangkan apabila temperaturnya terlalu rendah, akan menghambat terjadinya suatu reaksi. Beberapa enzim tidak akan memunculkan reaksi apabila suhunya turun hingga 0 derajat. Tetapi enzim tersebut tidak rusak. Akan tetapi pada suhu normal enzim tersebut akan kembali aktif. Nah, adapun temperatur optimum enzim ialah berkisar 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ialah perubahan pH. Perubahan pH sangat berpengaruh terhadap kerja enzim karena
perubahan pH tersebut akan mengubah asam amino kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghambat enzim untuk berkombinasi dengan substratnya. Selanjutnya ialah konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Nah, untuk mencapai kerja enzim yang optimal, maka perbandingan antara enzim dan substrat yang digunakan haruslah sesuai. Nah, karena apabila enzim yang digunakan terlalu sedikit dan substrat yang digunakan terlalu tinggi, maka akan menghambat jalannya reaksi. Bahkan ditakutkan adanya beberapa substrat yang tidak terkatalisasi. Selanjutnya adalah inhibitor. Inhibitor merupakan molekul penghambat yang melakukan berbagai aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, inhibitor ini terbagi atas dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Untuk yang pertama ialah inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan molekul penghambat yang melakukan aktivitas dengan cara bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Nah, sedangkan inhibitor non-kompetitif ialah inhibitor yang sudah berikatan dengan sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak dapat berikatan lagi dengan sisi aktif enzim tersebut. Selanjutnya ialah materi tentang katabolisme. Perlu kita ketahui bahwa katabolisme ialah proses degradasi ataupun penguraian dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Pada dasarnya, proses katabolisme terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama ialah tahapan pencernaan. Pada tahapan pencernaan, molekul organik besar seperti lipid, protein, ataupun polisakarida akan dicerna menjadi molekul yang lebih kecil di luar sel. Tahapan ini dilakukan pada zat pati, selulosa, ataupun protein yang tidak dapat diserap langsung oleh tubuh. Tahapan yang kedua ialah tahapan pelepasan energi. Setelah dipecah, maka molekul-molekul tersebut akan diambil oleh sel tubuh, lalu akan dicerna menjadi molekul yang lebih kecil lagi. Nah, dalam hal ini melibatkan adanya asetil-CoA yang melepaskan sejumlah energi. Selanjutnya ialah tahapan energi tersimpan. Tahapan ini apabila energi yang telah dikeluarkan ataupun dilepaskan akan disimpan dengan cara mereduksi koenzim nikotinamida adenin dinukleotida menjadi NADH. Anabolisme dan katabolisme merupakan dua hal yang sangat berbeda. Perbedaannya tersebut terdiri dari di mana anabolisme menggunakan energi untuk menyusun molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Sementara itu, katabolisme merupakan proses penguraian atau degradasi dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Yang kedua ialah pada proses anabolisme, hormon yang berperan ialah hormon estrogen, insulin, hormon pertumbuhan, dan hormon testosteron. Sementara itu, dalam proses katabolisme akan melibatkan hormon adrenalin, kortisol, sitokin, dan glukagon. Kemudian proses anabolisme ini berlangsung ketika tubuh sedang istirahat ataupun tidur, sementara proses katabolisme berlangsung ketika tubuh melakukan aktivitas atau membutuhkan energi. Kemudian proses anabolisme ini ialah proses yang tidak membutuhkan oksigen tetapi membutuhkan energi dalam jumlah yang lumayan besar, sedangkan katabolisme merupakan proses yang membutuhkan oksigen dan juga melepaskan energi. Selanjutnya, materi tentang respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob ialah katabolisme karbohidrat yang membutuhkan oksigen ataupun O2 untuk menjadi oksidatornya, yang dimana jumlah energi yang dihasilkan pada respirasi aerob berkisar antara 36 hingga 38 ATP karena melewati beberapa tahapan, yang yaitu tahapan glikolisis menghasilkan 2 ATP, tahapan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, dan tahapan transfer elektron menghasilkan 34 ATP. Sementara itu, respirasi anaerob merupakan respirasi ataupun katabolisme karbohidrat yang membutuhkan senyawa selain oksigen ataupun O2 sebagai oksidatornya. Adapun jumlah energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob ini ialah hanya 2 ATP karena pada tahapan glikolisis yang menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya ialah keterkaitan antara katabolisme glukosa, protein, dan lemak. Yang pertama ialah karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Kemudian, glukosa ini akan memasuki tahapan glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat. Sementara itu, asam pirufat ini kemudian memasuki tahapan dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA di sini akan memasuki tahapan yang namanya siklus Krebs. Kemudian, protein akan dipecah menjadi asam amino. Kemudian,
asam amino ini akan mengalami proses deaminisasi ataupun transminasi untuk memisahkan gugus amonia yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, setelah gugus amonia tersebut dipisahkan, maka akan terbentuk berbagai senyawa-senyawa yang mampu memasuki respirasi aerob dalam bentuk asam pirufat yang akan memasuki dekarboksilasi oksidatif. Kemudian, asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs ialah asam alfa-ketoglutarat, asam suksinat, dan asam oksaloasetat. Selanjutnya, lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak akan mengalami proses beta oksidasi sehingga menghasilkan asetil-CoA yang akan masuk ke dalam tahapan siklus Krebs, dan gliserol akan masuk ke dalam tahapan glikolisis dalam bentuk gliseraldehid 3-fosfat. Dari ketiga proses tersebut akan dihasilkan NADH dan juga FADH. Kemudian NADH dan FADH ini akan memasuki tahapan transport elektron yang menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, kemudian akan dihasilkan ATP dan juga air. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang materi katabolisme, anabolisme, enzim, respirasi aerob, dan respirasi anaerob. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.